Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام الأتقياء سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ونسألك اللهم بصفاتك العلى نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإيمانا يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu. Dan pertemuan kita bukan hanya sebatas pertemuan, melainkan pertemuan yang terikat dengan ikatan iman, dengan ikatan Islam, dan lebih khusus lagi pertemuan kita terikat dengan ikatan ilmu. Maka ini anugerah, ini karunia, ini kenikmatan. Jikalau kenikmatan ini tidak kita jaga, bisa jadi kenikmatan ini Allah akan cabut. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla sudah memberikannya kepada kita, sudah memberikannya kepada kita, melimpahkannya kepada kita, maka kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, ketika sudah diberikan kesempatan untuk bermajlis, maka bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah kita tampakkan dalam majlis ini. Kita benar-benar menyimak, menyerap ilmu yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kita mengambil faidahnya, kita mengambil kebaikannya, sebagaimana Rasulullah SAW memperumpamakan antara apa yang Rasulullah SAW bawa dengan ilmu dan petunjuk. Mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm. Perumpamaan antara apa yang Allah Azza wa Jalla utuskan dari petunjuk-petunjuk, kebenaran-kebenaran dan ilmu itu, kamathali ghaithin, seperti hujan kathir, hujan yang sangat deras. Jadi perumpamaan ilmu ini hujan yang sangat deras, yang sangat banyak. Kemudian hujan ini datang, hujan ini turun pada suatu tanah, pada suatu bidang tanah, yang mana di antara bidang tanah ini ada yang menyerapnya. Kemudian setelah menyerapnya menghasilkan tanaman, tumbuhan, sehingga dari tanaman dan tumbuhan ini hewan ternak dapat mengambil faidahnya, manusia dapat mengambil faidahnya, dan banyak makhluk Allah Azza wa Jalla diuntungkan dengan tumbuhan-tumbuhan ini. Harapan kita ketika kita hadir di majelis ilmu, setelah kita menyerap, menyimak, mengambil ilmu, harapan kita setelahnya kita pertama membuat diri kita subur dengan takwa, subur dengan iman, subur dengan khasyah, takut, tawakal, raja, dan seterusnya.
Kemudian setelah kita menyadarkan diri kita, menghidupkan diri kita, kita juga memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana tadi tanahnya. Jadi Rasulullah SAW memperumpamakan itu. Perumpamaan ilmu, perumpamaan huda, kebenaran dan petunjuk yang aku bawa, kata Rasulullah, yang Allah berikan kepadaku, perumpamaan hujan yang sangat deras. Kemudian hujan ini mendatangi lahan, tanah. Akhirnya di antara tanah-tanah yang terkena air hujan ini bermacam-macam. Ada yang Rasulullah SAW sebutkan tanah yang menyerap hujan itu. Diserapnya, setelah diserapnya, artinya dia menghidupkan dirinya sendiri. Tanah ini menjadi hidup, menjadi subur. Kemudian ia menumbuhkan tanaman-tanaman. Tanaman, tumbuhan-tumbuhan ini yang kemudian apa? Tumbuhan dan tanaman ini bermanfaat untuk hewan ternak, bermanfaat untuk manusia dan seterusnya. Tapi di sisi lain ada juga sebidang lahan, sebidang tanah yang ketika hujan itu turun, maka tanah ini tidak bisa menyerapnya dan juga tidak bisa membendungnya, sehingga ilmu itu hanya lewat saja. Tidak diserapnya, tidak dibendungnya, tidak diolahnya, tidak melakukan apa-apa. Nah, jangan sampai kedudukan kita seperti tanah yang satu ini. Jadi ilmu itu datang, lewat. Ilmu datang, lewat. Jadi sehingga tidak kembali kepada kita, juga tidak kembali kebaikan kepada orang lain. Hanya sebatas lewat, kemudian pergi. Ini perumpamaan-perumpamaan yang Rasulullah SAW sebutkan. Lalu kemudian, sebagaimana kajian kita pada malam hari ini membahas salah satu surat yang Allah Azza wa Jalla turunkan, ya, yang disebut dengan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, yang mana kita mengenal, mungkin banyak atau sebagian di antara kita menghafalnya, atau sebagiannya sudah biasa membacanya, sebagiannya sudah biasa mendengarkannya. Surat Al-Alaq, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai nanti terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kita akan bahas beberapa ayat, lanjut beberapa ayat, lanjut beberapa ayat, sampai nanti apabila dimudahkan kita menyelesaikannya. Pertama, kita mengenal surat Al-Alaq ini adalah surat yang diturunkan di fase Makkah. Di fase Makkah. Artinya suratun Makkiyah. Surat yang diturunkan di fase Makkah. Bukan surat yang diturunkan di fase Madinah. Bukan surat yang diturunkan di saat Rasulullah sudah berhijrah. Tapi surat yang diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah. Bahkan 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 1. Khalaqal insana min 'alaq, 2. Iqra wa rabbukal akram, 3. Alladzi 'allama bil qalam, 4. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah 5 ayat pertama yang Allah Azza wa Jalla turunkan untuk nabinya. Kita semua tahu itu. Kita semenjak kecil mungkin sering mendengar kisahnya Rasulullah SAW ketika berkhalwat di Gua Hira. Di Gharu Hira, di Gua Hira, Rasulullah SAW berkhalwat menunggu sesuatu, ada yang datang memberikannya bisikan, memberikannya sesuatu. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam, lalu kemudian mengatakan kepada nabinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan proses yang kita kenal. Pertama dikatakan Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, sampai kemudian Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka 5 ayat pertama dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam, ini adalah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah Azza wa Jalla untuk nabinya dan untuk umat ini. Tidak ada ayat-ayat sebelumnya. Tidak ada ayat-ayat sebelumnya. Dan tidak ada surat sebelumnya sebelum surat Al-Alaq. Makanya surat Al-Alaq ini adalah termasuk
Ayat-ayat awalnya ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada nabinya. Maka kita lihat 5 ayat ini. Pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Dan maksudnya bacalah ini bisa diartikan membaca sesuatu yang tertulis atau membaca sesuatu yang dihafal. Dalam bahasa Arab itu biasa. Orang memegang buku kemudian dikatakan Iqra, baca. Maksudnya baca yang ditulis. Atau Iqra maksudnya orang setoran Al-Qur'an misalkan atau setoran hadis misalkan, dia datang Iqra. Maksudnya baca. Baca dengan apa yang sudah dihafalnya. Di sini Allah Azza wa Jalla ketika berfirman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya apa? Bukan membaca apa yang tertulis, karena memang tidak ada sesuatu yang tertulis. Tapi maksud Allah Azza wa Jalla Iqra. Ikuti bersamaku, baca sesuatu yang akan aku talqinkan, aku akan sebutkan, Jibril maksudnya, kepada Muhammad ibn Abdullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kita mengenal pertama kali Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan Iqra. Kemudian Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Ma ana biqari. Ma ana biqari ini bisa diartikan aku tidak bisa membaca atau juga aku tidak akan membaca. Kan beda dua hal itu. Yang pertama, aku tidak bisa membaca. Bisa juga aku tidak mau membaca. Aku tidak akan membaca. Jadi ada dua kemungkinan, dan dua kemungkinan ini sama-sama mungkin. Bisa jadi Rasulullah SAW ma ana biqari, sebagaimana sebagian ulama menggabungkan. Jadi yang pertama, ketika datangnya Jibril dan membuat Rasulullah SAW kaget, lalu kemudian Jibril mengatakan Iqra, kemudian Rasulullah bersabda ma ana biqari. Ma ana biqari artinya aku tidak akan membaca. Kemudian ketika didekap oleh Jibril sampai Rasulullah takut, kemudian dilepaskannya, kemudian mengulangi lagi Iqra. Kemudian kembali lagi Rasulullah mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sehingga apakah itu aku tidak bisa membaca ataukah aku tidak akan membaca, intinya sama. Rasulullah SAW menolak memang satu, Rasulullah tidak bisa membaca apa yang ditulis sampai beliau wafat. Makanya disifati Allah Azza wa Jalla sebagai An-Nabiyul Ummi. An-Nabiyul Ummi artinya adalah nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sebagian orang bertanya, bukankah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu sesuatu kekurangan? Ya, dalam tanda kutip ini sesuatu kekurangan dari seorang nabi. Masa seorang nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Padahal ia seorang muallimul basyariyah, gurunya manusia. Tapi tiba-tiba tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Memang di sini perbedaan di kalangan ulama ada. Perbedaan di kalangan ulama ada. Ada yang mengatakan di awal Rasulullah yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kemudian Rasulullah belajar dan bisa. Ada perbedaan yang beragam. Tapi apabila kita melihat dalam sejarah Rasulullah SAW dan ada suatu peristiwa yang menunjukkan Rasulullah memang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Pertama, kita kalau melihat Rasulullah ini tidak pernah menulis surat-surat kepada para raja kecuali memanggil para sahabat yang memang mereka juru tulis. Satu. Kemudian pada suatu peristiwa, yaitu peristiwa Hudaybiyah, ketika Rasulullah memanggil Ali untuk menulis perjanjian, dan ketika Rasulullah ingin menghapus kalimat Rasulullah, Rasulullah nggak tahu di mana kalimat itu. Maka kata Rasulullah, tunjukkan kalimat Rasulullah itu di mana, biar aku yang menghapusnya sendiri. Maka kemudian Ali menunjukkan dan Rasulullah menghapuskan sendiri. Menunjukkan Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maksudnya tidak bisa membaca apa yang tertulis dan tidak bisa menulis, mengeja tulisan. Tapi tentu Rasulullah bisa melantunkan, membaca apa yang diterima dari Jibril, tentu bisa. Bukan seorang yang bisu. Maka pertanyaannya, bagaimana ini sesuatu yang di sebagian orang atau normalnya orang ini ada sesuatu kekurangan. Orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ini sesuatu kekurangan dalam pendidikan.
Tapi bagaimana dengan keadaan Rasulullah kalau kita katakan beliau ini orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Maka jawabannya, ketika Rasulullah SAW ditetapkan Allah Azza wa Jalla menjadi seorang an-nabiyul ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, itu justru adalah sifat kesempurnaan bagi dirinya apabila kita melihat dari sisi kenabiannya. Gimana? Kita mengenal beberapa tuduhan kufar Quraisy kepada Rasulullah SAW. Apa di antara tuduhannya? Di antara tuduhannya adalah Muhammad ini seorang yang membaca atau belajar dari orang sehingga kemudian merekayasa dan akhirnya mengatakan kata-kata yang disebutnya itu wahyu. Tapi realitanya mendustakan itu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga Rasulullah tidak pernah belajar dengan siapapun, melainkan pelajaran pertama yang didapatkan adalah dari Jibril, dari Allah Azza wa Jalla. Hal yang lain, ketika Rasulullah SAW menjadi seorang nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi justru beliau menjadi muallimul basyariyah, menjadi gurunya seluruh manusia. Di saat ada dalam tanda kutip kekurangan untuk sebagian manusia, tapi justru beliau bisa melampaui itu semua, justru menjadi muallimul basyariyah. Kenapa? Karena ilmu yang ia dapatkan adalah ilmu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita mengenal Rasulullah SAW, apabila ingin melakukan murajaatul Quran, mengulang Al-Quran, Allah utuskan siapa? Jibril. Berbeda dengan kita buka Al-Quran. Tentu ini kemuliaan tersendiri. Kalau seandainya Rasulullah sudah bisa baca, maka Rasulullah cara murajaahnya suruh buka Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW tidak bisa membaca, sehingga Allah Azza wa Jalla utuskan Jibril untuk melakukan mudarasatul Quran. Sampai di akhir hayatnya, di detik-detik Ramadan, di akhir-akhir hayatnya, Jibril bagaimana mengulangnya dan menghatamkan 2 kali bersama Rasulullah SAW. Ini kemuliaan tersendiri bagi nabinya. Berbeda dengan keadaan kita. Tidak ada satupun di antara kita mengharap Jibril datang untuk murajaah bersamanya. Kenapa? Karena sudah disediakan mushaf Al-Quran, belajar kita baca. Kalau tidak, kita belajar dari guru kita. Sedangkan Rasulullah SAW langsung mendapatkan ilmunya dari Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Al-ayat. Di sini Allah memulai dengan kata Iqra, bacalah. Dan baca ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Di antara salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, baca. Kita di sini hari ini mendengarkan. Itu salah satu cara untuk mendapatkan ilmu juga, mendengarkan ilmu. Salah satu juga mendapatkan ilmu adalah dengan membaca. Dengan membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca apa yang ditulis, atau salah satu juga untuk mendapatkan ilmu itu setelah mendengarkan, mengulangi apa yang didengarkan. Makanya metode pembelajaran Al-Quran sebenarnya dalam sepanjang sejarah itu dengan metode talqin. Talqin itu seorang guru membaca, murid mengikuti. Jadi pada asalnya murid itu tidak langsung diberi Al-Quran untuk membacanya, tapi ia lebih banyak fokus mendengarkan. Kemudian dia mengikuti sampai dia benar-benar sudah benar bacaannya, baru nanti dikenalkan penulisannya. Penulisan itu datang berikutnya, tapi pembacaan itu yang pertama. Nah, metode talqin ini sebenarnya diwariskan dari guru ke guru ke guru ke murid, terus sampai dari generasi ke generasi. Tapi karena banyaknya umat yang ingin belajar Al-Quran, kurangnya guru Al-Quran, akhirnya disederhanakan cara membaca Al-Quran. Jadi sehingga setelah sudah lulus, misalkan kalau di negeri kita ada Iqra 1-6, ya sudah dilepas. Padahal ini belum bisa sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, terbatas guru yang baca Al-Quran dengan baik dan benar. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW tidak sama sekali pernah membaca Al-Quran dengan
membaca lembaran-lembaran yang ada. Karena pada waktu itu ada. Rasulullah kan memerintahkan katabatul wahyi, orang-orang yang menulis wahyu dari kalangan sahabat, uktub, ini tulis. Ada yang menulis di tulang, ada yang menulis di potongan kulit dan seterusnya. Rasulullah tidak pernah melakukan murajaah buka potongan kulit itu atau membuka tulang, itu nggak pernah. Karena pengulangannya Rasulullah itu bersama Jibril langsung. Sehingga tidak ada yang apa? Yang ditakutkan salah. Maka metode terbaik dalam cara mempelajari Al-Quran demikian. Iqra, maksudnya di sini kamu sekarang dengarkan, kemudian ikuti saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi karena engkau tadi sudah mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, aku tidak akan membaca. Maka kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan meminta. Meminta apa? Meminta bantuan dari Allah Azza wa Jalla, Rabbmu, alladzi khalaq, yang menciptakan. Kita kalau membaca Al-Quran, bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim atau Bismi Rabbi? Bismillah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla merintahkan nabinya di sini apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah tidak mengatakan Iqra bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kenapa? Kenapa Allah tidak mengatakan Iqra bismillahilladzi khalaq? Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an dan benar-benar mengamati, maka kita akan mendapatkan salah satu bentuk keterkaitan di dalam Al-Qur'an itu ada keterkaitan antara kalimatur Rabb, kata-kata Tuhan atau Rabb, dengan khalaq, penciptaan. Antara Rabb, yang itu berarti Tuhan, dengan penciptaan. Coba saja perhatikan. Inna rabbakumullah hulladzi khalaqas samawati. Rabba. Jadi ada kaitannya antara penciptaan dengan Rabb. Lebih terikat. Karena Rabb itu kan diartikan Tuhan yang memiliki, yang mengatur, yang memberi rizki. Kaitannya dengan menciptakan. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mintalah bantuan kepada Rabbmu yang menciptakanmu. Kalau seandainya engkau tidak bisa membaca, tapi engkau sudah hidup sekarang, maka zat yang membuatmu hidup dari sebelumnya tidak ada akan sangat mampu membantumu untuk mampu membaca. Zat yang membuatmu hidup dari ketiadaan akan sangat mudah baginya membuatmu itu mudah membaca. Maka mintalah bantuan itu kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ay musta'inan. Iqra dengan meminta bantuan kepada rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu alladzi khalaq, yang menciptakan. Menciptakan apa? Ditafsirkan atau dilanjutkan dengan ayat yang selanjutnya. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari alaq, gumpalan darah, sel darah yang menempel di rahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sebelum kita membaca atau melanjutkan ayat selanjutnya, apa kaitannya Iqra sama khalaq ini? Apa kaitannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq? Ada kaitannya, dikatakan para ulama atau sebagian ulama mengatakan Iqra ini kan metode awal dalam tahapan kita belajar. Anak-anak kalau mulai belajar, hal yang paling mendasar adalah belajar baca dan tulis. Baca dan tulis. Kalau itu diartikan Iqra-nya membaca sesuatu yang tertulis, dan nanti juga ada 'allama bil qalam, menulis. Kan ini tahapan awal. Atau setidaknya apa? Iqra di sini adalah mengikuti, mengulang apa yang dibaca sang guru. Ini juga tahapan awal. Kemudian kalau kita melihat, lihat, khalaqal insana min 'alaq. Allah mengisahkan tentang apa? Tentang penciptaan manusia dalam tahapan awal. Allah mengisahkan tentang penciptaan manusia dalam tahapan awal. Sebagaimana Allah sedang memerintahkan langkah pertama dalam belajar
Allah juga mengisahkan langkah pertama dalam penciptaan. Untuk menunjukkan bahwasanya segala sesuatunya itu perlu proses dan tahapan. Segala sesuatunya itu perlu proses dan tahapan. Allah tidak ciptakan manusia langsung begitu jadi, tapi ada tahapannya. Ada dari awal min alaq, kemudian nanti menjadi misalkan mudghah, kemudian nanti dan seterusnya berkembang sampai menjadi janin. Dalam tahapan belajar juga sama. Kita memulai dari tahapan yang dasar. Seorang anak belajar nggak mungkin dia langsung membaca Al-Quran tanpa melalui proses pembelajaran Iqra atau yang semisalnya. Maka di sini untuk mengingatkan bahwasanya engkau ini belajar dengan tahapan sebagaimana aku telah menciptakanmu ya Muhammad, menciptakan manusia ini dengan tahapan. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Allah kembali mengulangi kata-kata Iqra. Kalau tadi di sana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, tapi ingat, bacamu ini harus meminta bantuan kepada Allah. Sekarang setelah kau minta bantuan, Iqra. Kan tadi kan Iqra, baca, minta bantuan. Baca dengan meminta permohonan dan pertolongan dari Rabbmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian sekarang Iqra. Karena engkau tadi sudah meminta bantuan pertolongan dari Allah, sekarang bacalah. Maka di sini tidak ada lagi pengulangan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq lagi. Iqra wa rabbukal akram. Kenapa wa rabbukal akram? Karena Rabbmu adalah maha mulia. Kenapa maha mulia? Maha mulia karena telah memudahkanmu untuk membaca. Tadi di awal Rasulullah diperintahkan untuk meminta ketika nanti membaca Al-Quran itu, ingat, selalu meminta pertolongan dari Allah. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan, berarti ini sedang menunjukkan Rabbukal Akram. Allah itu maha mulia. Dengan cara memuliakanmu karena engkau telah dimudahkan membaca Al-Quran. Iqra wa Rabbukal Akram alladzi 'allama bil qalam. Lihat, perhatikan baik-baik. Ketika 'allama bil qalam, tidak lagi disebut Rasulullah. Tidak lagi alladzi 'allamaka bil qalam. Enggak. Karena kalau kita membaca, Rasulullah tadi tidak bisa menulis dengan pena. Maka Allah tidak mengatakan zat yang mengajarimu untuk menulis dengan pena. Karena Rasulullah tidak diajari menulis dengan pena. Tapi alladzi 'allama bil qalam. 'Allama siapa? Khalaqal insana min 'alaq. Alladzi 'allama al-insana. Gitu. Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah, Allah pula yang mengajari manusia apa? Alladzi 'allama bil qalam, menulis. Pertama tadi mengajari membaca, sekarang mengajari menulis. Ini tahapan dalam proses pembelajaran. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah tahapan membaca, menulis, kemudian mulai meningkat, sekarang kata Allah, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia hal-hal yang tidak sebelumnya mereka ketahui. Maka kalau kita melihat dari 5 ayat ini, fokusnya kepada apa? Kepada ilmu. 5 ayat ini. Dan fokusnya kepada apa? Ilmu yang itu bentuknya wahyu. Makanya Al-Imamul Bukhari rahimahullah dalam sahihnya memulai awal Sahihul Bukhari, awal Sahih Bukhari itu dengan apa? Dengan bab Bid'ul Wahyi atau kitab Bid'ul Wahyi. Kitab yang menjelaskan tentang turunnya wahyu. Kenapa? Karena beliau ingin menyampaikan bahwasanya asal dari semua ilmu itu dan pondasi dari seluruh ilmu yang dimiliki seorang muslim itu sumbernya adalah wahyu. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani. Ilmu itu adalah ucapan Allah, firman Allah dan sabda Rasulullah. Dan ucapan atau perkataan para sahabat, orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga apabila seseorang sudah mengetahui adanya wahyu,
Dan wahyu ini sebagai sumber dari ilmu. Maka ingat, kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita bersandar pada ilmu yang bentuknya adalah wahyu. Sebelum kita kesana kemari mencari pengetahuan dan wawasan yang tidak bersumber dari wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini setelah diturunkan sebagai permulaan, kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Kalla, dan kata-kata kalla ini kalau kita mengamati, coba kita buka dari mulai Al-Fatihah sampai surat Maryam. Surat Maryam tidak masuk. Tidak ada kata-kata kalla. Dari mulai Al-Fatihah sampai pertengahan Quran tidak ada lagi kata-kata kalla. Ini nggak ada. Coba perhatikan dari mulai Al-Fatihah, cari di Al-Baqarah, cari kalla tidak ada. Mulainya di surat Maryam ke bawah dan akan banyak terulang. Dari mulai Maryam, Thaha terus sampai bawah akan banyak terulang. Kalla ini secara keumuman pada dasarnya adalah kata yang digunakan untuk menegur dan untuk menegaskan. Kalla innal insana la yatgha. Allah sedang menegaskan nih. Haqqan, sesungguhnya, benar-benar manusia itu la yatgha. Wa tughyanu mujawazatul hadd. Tughyan, berlebihan, itu maksudnya melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas disebut dengan tughyan. Dan di antara hal yang melampaui batas adalah nanti yang Allah Azza wa Jalla akan sebutkan. Kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia ini akan melampaui batasnya. Dalam apa ya Rabb? Nanti kita lihat. Kenapa sebabnya mereka melampaui batas? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya, lihat ar-ra'ahu. Ketika dia sudah menganggap, melihat dirinya istaghna, merasa cukup. Karena sebenarnya nggak ada manusia itu cukup. Karena hakikat yang mencukupi adalah Allah. Yang maha kaya hanyalah Allah. Maka kata Allah, ar-ra'ahu istaghna. Ketika dirinya melihat, sudah merasa cukup. Bukan Allah yang mengatakan ia cukup, tapi dirinya sendiri. Allah ingin menyampaikan, sebenarnya kamu itu belum cukup. Tapi kamu ini, wahai manusia, merasa dirimu sudah cukup, maka kemudian kamu melakukan tughyan, berlebihan, melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi salah satu sebab melampaui batas seseorang dalam segala hal, dalam harta, jabatan, kedudukan, bahkan ilmu. Kapan? Ketika ia sudah melihat dirinya sudah merasa cukup. Orang yang sudah merasa dirinya cukup memiliki kekuasaan, ia akan semena-mena. Orang yang dirinya sudah melihat dirinya cukup dengan hartanya, dia juga akan melakukan sembarangan sesuka hatinya. Begitu juga orang yang merasa cukup dengan ilmunya padahal dia masih di tahapan awal, dia juga akan melakukan hal yang sama. Karena apa tadi? Dimulai dari ia melihat dirinya sudah merasa cukup. Tapi Allah mengingatkan, ingat yang bahai diri kalian yang merasa cukup. Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kalian itu akan kembali kepada Allah. Gak ada ceritanya kalian cukup. Gak ada ceritanya kalian menyombongkan diri, melampaui batas itu karena disebabkan kalian merasa cukup. Ingat, inna ila rabbikar ruj'a. Seakan-akan Allah mengatakan, hati-hati, jangan engkau lakukan hal-hal yang melampaui batas karena engkau salah memandang. Dirimu seakan-akan merasa sudah cukup, padahal nanti ada hari perhitungan. Inna ila rabbikar ruj'a. Makanya, sesombong apapun seseorang, mau'izah, teguran yang paling mengesankan pada dirinya adalah ketika dikatakan, ada saatnya nanti kamu kembali kepada Allah.
Ada saatnya kamu nanti tunduk di bawah Allah. Nggak ada lagi orang yang sombong nanti di hari kiamat. Ainal mutakabbirun? Allah akan mengatakan demikian. Mana orang-orang yang sombong? Karena pada hari itu yang berhak untuk sombong hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang sombong ini, hal yang paling mengingatkan adalah kematian. Kembali kepada Allah. Karena Allah sudah mengingatkan di sini, inna ila rabbika ruj'a. Ini mengisyaratkan setelah Allah tadi mengisahkan 5 ayat yang pertama tadi dengan ilmu, Iqra, 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 'allama bil qalam, ilmu semua, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian kalla innal insana la yatgha. Salah satu sebab seseorang itu sombong, salah satu sebab seseorang itu melampaui batas adalah apa? Ketika dia sudah merasa cukup dengan ilmunya. Nah, ini bahaya. Nah, orang yang sudah mulai merasa dirinya sudah memiliki segalanya, pengetahuan dan wawasan, ini mulai bahaya. Hati-hati. Belum sampai di sini, belum. Justru orang yang semakin mendalami ilmu itu akan semakin merasa tidak memiliki apa-apa. Tapi dalam tahapan awal seakan-akan sudah memiliki segalanya. Maka Allah ingatkan di sini, belajar. Ikuti tahapan ilmu. Membaca, mendengarkan, mengulang apa yang didengarkan, menulis, mengetahui hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Tapi ingat, jangan sombong, jangan melampaui batas. Kenapa? Inna ila rabbika ruj'a. Karena sesungguhnya kamu akan kembali kepada Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah berfirman tentang peristiwa, keadaan tertentu. Tapi sebenarnya keumuman lafaz ayat ini menjadi berlaku sampai hari kiamat. Setelah Allah Azza wa Jalla berfirman tadi, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah ini mengisahkan atau mengisyaratkan suatu peristiwa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah ucapan Abu Jahal. Abu Jahal yang memiliki nama Amr bin Hisham, yang pada waktu itu julukannya atau kunyahnya adalah Abul Hakam. Tapi karena permusuhannya kepada Rasulullah dan para sahabat, maka dijuluki dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan, kezaliman. Sebenarnya kunyahnya bagus, Abul Hakam, bapaknya kepemimpinan atau kebijaksanaan. Tapi karena permusuhan yang sangat dahsyat kepada Rasul dan sahabatnya, maka di sini apa? Disebut dengan Abu Jahal. Baik. Maka kemudian Abu Jahal ini mengatakan, demi Allah, kalau aku melihatmu ya Muhammad sholat di depan Ka'bah, maka aku akan injak lehermu. Sujud di mana, aku akan injak lehermu. Maka Allah firmankan di sini, ara'aita alladhi yanha 'abdan yanha 'abdan idza shalla. Ini masih gabung. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pandanganmu, bagaimana pendapatmu? Allah Azza wa Jalla ingin mengajak berbicara dengan Nabi-Nya. Lihatlah, kata Allah, seorang yang yanha, melarang, menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi seorang hamba ketika ia sedang salat. Abdan idza shalla. Ketika ia sedang salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di sini sebagai abdan dalam posisi salat. Karena kita melihat dan mengamati seluruh kedudukan dan maqamat atau tingkatan-tingkatan yang mulia untuk Rasulullah, Allah mensifati nabinya sebagai hamba. Kita lihat nanti mungkin atau kita dengar mungkin setelah azan. Begitu ya. Sudah masuk waktunya azan? Monggo azan dulu, nanti kita lanjut. Kita melanjutkan apa yang sudah kita tadi mulai. Terakhir kali saya katakan bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diberi sifat oleh Allah Azza wa Jalla, satu sifat dalam kondisi dan kedudukan yang paling mulia. Contoh, Allah Azza wa Jalla ketika melakukan dan memberikan suatu keistimewaan untuk nabinya melakukan perjalanan Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini kan kedudukan istimewa bagi Rasulnya, tapi Allah sifati Rasulnya sebagai apa? Hambanya. Ketika Allah dekat dengan nabinya, ketika Rasulullah naik melalui langit pertama, kedua, ketiga, sampai Sidratul Muntaha, Allah mensifati Rasulnya sebagai hambanya. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sudah dekat dengan Allah, Allah mensifatinya sebagai hambanya. Ketika Allah memuliakan Rasulnya dan Nabinya Muhammad ibn Abdullah dengan diturunkannya Al-Quran, kedudukan yang sempurna lagi, Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Ketika Rasulullah di sini, di ayat ini sedang melaksanakan salat, apa sifatnya? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana menurut pandanganmu, bagaimana engkau ya Muhammad melihat orang yang melarang seorang hamba ketika sedang salat? Maksudnya dirinya sendiri. Dilarang oleh tadi Abu Jahal atau yang lainnya, tapi Allah mensifati nabinya dalam keadaan apa? Abdan. Dan ini menunjukkan hubungan paling mulia antara seorang hamba dengan Rabbnya. Ketika seorang hamba itu mencapai derajat yang paling sempurna dalam penghambaannya kepada Rabbnya. Makanya kita lihat Allah selalu mensifati nabinya dalam kedudukan dan keadaan yang paling istimewa dengan sifat kehambaan. Isra dan Mi'raj, diturunkannya Al-Quran, sedang sholat, Allah tidak mengatakan misalkan ara'aital ladzi yanha nabiyyan idza shalla atau rasulan idza shalla atau khaira makhluqin idza shalla, enggak. Tapi tidakkah kamu melihat seseorang yang melarang seorang hamba? Maksudnya hamba ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba ini sedang melakukan apa? Idza shalla, ketika ia melaksanakan salat. Maka ini pelajaran bagi kita. Karena kita juga tidak mungkin lagi mencapai derajat kenabian atau kerasulan, tapi setiap dari kita mampu mencapai derajat penghambaan. Setiap kita hamba Allah, tapi bertingkat-tingkat dalam mengabdi dan menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Disinilah apa? Abdan idza shalla. Kemudian Allah mengatakan ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana kalau orang yang sholat tadi, yang dilarang sama orang kafir Quraisy tadi, yang dilarang oleh Abu Jahal tadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana kalau ternyata orang yang dilarangnya ini adalah orang yang diberi kebenaran, petunjuk? Kan menjadi kesalahannya dua. Pertama, menghalangi orang menyembah Rabbnya. Kedua, ternyata yang menyembah Rabbnya ini dalam kebenaran. Kalau ternyata menyembah Rabbnya itu salah, ini masih mending-mending. Tapi sekarang sudah dihalangi untuk menyembah Rabbnya, ternyata ketika menyembah Rabbnya ini memang itu adalah kewajiban dan kebenaran yang dimilikinya. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa, atau sedang memerintahkan ketakwaan. Kemudian ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kembali lagi mensifati siapa? Tadi kan dikatakan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah engkau melihat atau apa pandanganmu, apa pendapat tentang seseorang yang menghalangi seorang hamba ketika sholat? Bagaimana kalau hamba ini yang sholat ternyata adalah seorang di atas kebenaran dan petunjuk, atau seseorang yang sedang memerintahkan, mengajak pada ketakwaan? Bagaimana lagi ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
Yang melarang tadi bagaimana lagi kalau ternyata kadzdzaba wa tawal. Ini kan menunjukkan orang yang melarang tadi itu di atas kegelapan, di dalam kegelapan. Sudah mendustakan, sudah berpaling, menghalangi orang menyembah Rabbnya, dan bukan sampai di situ saja, ternyata orang yang dihalangi ini adalah justru orang yang di atas kebenaran. Jadi bukan ada kemungkinan dia benar, kemungkinan salah, memang murni dia di atas kebenaran. Ini mensifati siapa? Mensifati siapa? Orang yang tadi menghalangi Abu Jahal atau yang lainnya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kemudian Allah mengatakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia ini menyadari, tidaklah dia mengetahui. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Allah itu melihat. Yara, melihat apa? Melihat segalanya. Allah tidak menyebutkan yara orang ini, yara segalanya. Melihat makarnya, melihat bisik-bisiknya, melihat ancaman, kecaman, hinaan, seluruhnya Allah melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Sehingga salah satu mau'izah, salah satu teguran yang paling mendasar, yang paling mengena dari seorang hamba ketika dalam posisi lalai adalah mengingat bahwasanya Allah sedang mengawasinya. Itu yang dikatakan martabatul muraqabah. Tingkatan di mana seseorang itu menyadari sedang diawasi oleh Allah. Kalau orang dalam lalai, kemudian disadarkan Allah sedang mengawasimu, dia akan segera sadar. Makanya Allah katakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia ini sadar bahwasanya Allah ini sedang melihatnya. Terus kenapa Allah sedang melihatnya? Kalau Allah sedang melihatnya, berarti Allah mengetahui apa yang dilakukannya. Berarti Allah bisa mengambil keputusan untuk membinasakan dan menghancurkannya. Keputusan Allah. Maka Allah menyebutkan selanjutnya, kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kalau dia tidak mau berhenti, sebagaimana tadi katanya Abu Jahal, andai kata aku melihat Muhammad sedang sujud, aku akan injak atau aku akan hinakan lehernya. Kata Rasulullah, kalau dia melakukan, maka malaikat akan membinasakannya. Maka malaikat akan menghancurkannya. Karena Allah berfirman di sini apa? Kalla la illam yantahi. Kalau ia tidak berhenti, la nasfa'an bin nasiyah. Kami akan mengambil, menarik ubun-ubunnya, dicampakkan di neraka. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun yang di dalamnya, kepala bagian depan ini yang isinya adalah otak yang membuat makar dusta semuanya di bagian depan ini. Makanya di sini para ulama ilmuwan sekarang menemukan bahwasanya segala pikiran, segala makar, segala dusta itu bermula dari otak bagian depan. Allah berfirman, nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun yang berdusta, yang salah. Kemudian apa kata Allah? Falyad'u nadiyah. Allah tantang nih sekarang. Kalau kau masih tetap bilang falyad'u nadiyah, silahkan ia memanggil kawan-kawan dan kelompoknya dari kalangan kufar. Silahkan panggil semua untuk menyaksikan atau untuk menolongmu. Kata Allah, sanad'u zabaniyah. Kalau kamu bisa memanggil itu kawan-kawanmu dari petinggi Quraisy yang gagah-gagah, yang pemberani-pemberani ini, kata Allah, kami juga bisa memanggil az-zabaniyah. Az-zabaniyah ini adalah malaikat-malaikat penyiksa yang tugas mereka menyiksa. Karena zabaniyah itu diambil kata zaban, artinya mendorong. Malaikat-malaikat yang tugasnya mendorong, menyeret, mencampakkan orang-orang kafir nanti di neraka, ke neraka. Sanad'u zabaniyah. Kemudian Allah Azza wa Jalla kembali mengingatkan nabinya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau kamu sudah tahu Muhammad ibnu Abdillah alaihi afdalus salati wa atammus salam, dengan apa yang Allah telah janjikan untukmu, jangan sekali-kali ikuti mereka. Jangan pernah takut. Jangan ikuti mereka, jangan pernah takut. Lanjutkan ibadahmu. Allah akan menjaminmu, Allah akan menjagamu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud. Kemudian kamu jangan hiraukan itu semua. Jangan ikuti mereka. Wasjud, kemudian sujudlah, tetap sujud.
Waqtarib, dan mendekatkanlah. Karena as-sujud itu adalah gerakan badan kita. Kening kita tempelkan di tanah. Gerakan badan. Tapi belum tentu setiap orang yang sujud itu mendekat kepada Allah. Ya kan? Tidak semua orang yang sedang sujud itu mendekat kepada Allah. Justru kadang ia sujud tapi tidur. Ngantuk, tidur. Ya nggak mendekat kepada Allah dari mana? Mungkin bahkan sholatnya bisa batal. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Sujudlah dengan ragamu, dengan anggota tubuhmu ini semua tundukkan, kemudian waqtarib, mendekatlah dengan ruhmu. Sehingga sempurna badannya benar-benar dalam posisi yang paling rendah dan merendahkan diri di sisi Allah, ruhnya juga meninggi dan meningkat menuju Allah. Allah memulai firman-Nya dengan Iqra, dan Allah mengakhiri firman-Nya dengan usjud waqtarib. Allah memulai firman-Nya dengan memotivasi dan menganjurkan dan mengharuskan kita untuk belajar. Dan Allah mengakhiri firman-Nya dan menganjurkan untuk nabinya dan kepada kita untuk beramal. Ini ada keterkaitan antara ilmu dan amal. Di awal Allah mengajarkan dan mengharuskan kita untuk belajar, mengambil ilmu, dan di akhir hati-hati. Kalau sudah belajar, tadi jangan sombong, jangan melampaui batas. Kalau ada yang mengganggumu, tenang saja, Allah yang akan menjaminmu. Lalu kemudian apa? Jangan lupa untuk beramal. Kalau kita melihat urutannya jadi begitu. Belajar. Kalau sudah kamu dapat ilmu, jangan sombong. Kalau kamu sedang menyampaikan ilmu, tiba-tiba ada yang menghalangimu, jangan pernah takut, Allah yang akan menjaminmu. Setelah itu, maka lanjutkan peribadatanmu. Itulah yang Allah Azza wa Jalla firmankan di surat Al-Alaq, yang Allah Azza wa Jalla turunkan 5 ayat pertamanya di awal keislaman dan tahun kenabian, kemudian Allah sempurnakan berikutnya secara bertahap. Tapi kita ingat, surat Al-Alaq ini menjadi ikon bagi kaum muslimin. Umat Islam ini adalah umat yang rujukannya, yang sandarannya adalah ilmu. Kenapa? Karena ayat pertamanya itu mengajarkan Iqra, bacalah. Jadi bukan dibangun di atas kebodohan, bukan dibangun di atas ikut-ikutan, tapi dibangun di atas pengetahuan, didasari dengan ilmu yang matang. Kemudian bukan hanya cukup ilmu, di sana ada tantangannya. Kalau sudah berilmu, ingat, orang yang baru belajar itu biasanya dia sok pintar gitu, sok berilmu. Jangan, hati-hati. Kalla innal insana la yatgha. Allah sudah katakan, jangan, kamu akan kembali. Ingat, sombong nanti ada konsekuensinya. Allah akan panggil nanti di hari akhir. Ainal mutakabbirun, mana orang yang sombong ini? Kemudian kalau engkau sudah memiliki ilmu, engkau menyampaikan atau sedang proses mengamalkan ilmu itu, tiba-tiba ada yang menghalangi, tenang saja, Allah akan menjamin. Sekalipun nanti engkau di dunia ini ternyata gugur, sekalipun engkau di dunia ini ternyata engkau tidak lagi mampu melanjutkan karena engkau terbunuh karena menjalankan ilmumu, maka tenang saja. Karena orang-orang yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan menghalangimu tadi, Allah juga telah tetapkan mereka akan disiksa nanti di akhirat. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil malaikat-malaikat yang menyiksa mereka. Yang penting tugasmu adalah sekali lagi apa? Jangan mengikuti orang-orang kafir, dan lanjutlah apa? Lanjutlah untuk terus beramal. Wasjud waqtarib. Sehingga surat ini menjadi surat yang sempurna, menjadi ikon yang sempurna dari mulai ilmu, mengamalkan, bersabar di atas mengamalkan ini, kemudian mengajak manusia, dan ia seorang tidak takut, tidak risau, tidak galau ketika mendapati cobaan-cobaan dalam apa? Dalam mengamalkan, dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi ingat pesan Allah Azza wa Jalla tadi, kalla innal insana la yatgha. Ini di awal-awal. Manusia ini sudah dibagian menjadi tabiatnya ini apa? Melampaui batas, sombong dan seterusnya. Maka hati-hati. Ingatnya, inna ila rabbikar ruja'. Maka sehingga inilah surat Iqra yang sedikit kita padatkan begitu ringkas,
Ya, dari awal ayat, dari mulai Iqra sampai waqtarib. Ilmu itu harus membuatmu dekat. Ilmu itu harus membuatmu dekat. Sebagaimana Allah tadi sudah memudahkanmu untuk membaca, maka buatlah dirimu ini juga mudah untuk beribadah. Sebagaimana Allah tadi sudah memudahkanmu untuk membaca, maka motivasi dirimu, mudahkanlah dirimu untuk sujud dan iqtirab, mendekat kepada Allah. Konsekuensinya begitu. Sehingga harapan kita dalam setiap ilmu yang kita dapatkan itu berubah menjadi amal, berubah menjadi pendekatan diri kepada Allah. Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu justru menjadi malapetaka, menjadi sesuatu yang wabal, menjadi sesuatu yang mencelakakan bagi orang yang memilikinya. Maka sehingga ini menjadi apa? Tanggung jawab kita setelah kita belajar, setelah kita mendapatkan satu demi satu dengan tahapan-tahapan ilmu, setelah kita mendapatkannya, kita juga mulai bertahap untuk mengamalkan. Jangan hanya kita ini bisa belajar, tapi kita tidak bisa mengamalkan, atau kita mengamalkan tanpa kita belajar. Makanya syiarnya orang beriman, belajar mengamalkan. Itu berbeda dengan syiarnya orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi yang mereka sebagiannya mengetahui tapi tidak mengamalkan, atau mereka mengamalkan tapi tidak mengetahui. Umat Islam, Iqra dan waqtarib. Belajar dan mendekatlah. Itulah syiar kita sebagai seorang muslim, belajar lalu kemudian membuahkan hasil amalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya mohon maaf kalau terlampau waktunya, sudah mungkin lewat. Tapi mungkin ada pertanyaan, nampaknya tidak ada. Ini kan apa pelajarannya, nggak tahu saya ringan atau berat, saya nggak tahu ini. Ya bapak-bapak atau adik-adik semuanya saya nggak tahu. Tapi kalau seandainya ada pertanyaan silahkan. Tapi kalau nggak ada ya sudah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Baik, nampaknya tidak ada, kita tutup saja. Ada di situ pertanyaan? Baik. Apa? Usia janin kehidupan roh dan rahim itu berapa lama diperkarakan? Usia ditiupkannya ruh? Baik. Nah, ketika sudah 4 bulan, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma. Jadi proses, ada proses. Ketika sudah 4 bulan, disitulah mulai ditiupkannya ruh. Ya, ketika sudah 4 bulan maka ditiupkannya ruh. Maka ini nanti ada pembahasan secara hukum fikihnya. Masalah hukum menggugurkan janin sebelum 4 bulan, hukum menggugur janin setelah 4 bulan, misalkan. Janin yang sudah keluar setelah 4 bulan dimandikan, disolatkan atau bagaimana? Janin yang sebelum 4 bulan dimandikan, disolatkan atau bagaimana? Ini berkaitan. Tapi yang jelas yang disabdakan Rasulullah tadi, setelah 4 bulan maka akan apa? Maka akan ditiupkan ruh. Wallahu alam. Mungkin itu saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.